Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita masih belajar di tema 2C, subtema ketiga, PB kelima, atau di buku tema kalian itu di halaman 74. Oke. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah agar selama pembelajaran kali ini kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang kita bisa mudah pahami, dan juga ilmu yang berguna untuk kita. Oke, kita angkat tangannya. Angkat kedua tangan kalian. Kita berdoa. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sekarang boleh kalian buka bukunya halaman 74 ya. Oke, Pak Ivan akan sedikit menjelaskan. Oke, di halaman 74 ini di PB kelima, di sini ayo bermain. Nah, di sini ada Nina dan teman-teman yang sedang bermain kasih di lapangan. Seperti yang pernah Pak Irfan sampaikan sebelumnya, di masa pandemi ini olahraga merupakan hal yang bagus untuk tubuh kita. Bagusnya dalam hal apa? Untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tapi apakah kita berolahraganya harus di lapangan, harus di tempat-tempat terbuka atau bagaimana, atau di lapangan futsal, di lapangan yang lainnya? Sebetulnya tidak. Kita juga bisa berolahraga di halaman rumah kita dengan berlari-lari kecil atau melakukan senam seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, di sini Nina sedang bermain dengan teman-temannya itu di lapangan bermain bola kasti. Lalu saat sedang bermain ada sebuah kejadian, yaitu Lani yang terjatuh. Oke, saat bermain kasti ada kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya ialah Lani yang terjatuh dan kakinya terluka. Coba lihat gambar ini. Di sini ada Nina dan Deli yang sedang menghampiri Lani. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menolong Lani. Oke, Deli dan Nina menolong Lani. Oke, lihat di sini. Nina dan teman lainnya membantu Lani. Tolong menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Oke, tolong menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menolong apa di rumah itu? Oh, misalnya membantu meringankan pekerjaan ibu, atau misalnya saat kita sedang bermain ada teman kita yang misalnya terjatuh, itu bisa kita tolong. Atau misalnya saat sedang di jalan kita melihat ada orang lain yang mengalami kesusahan atau mengalami musibah, kita bisa menolong ya, karena tolong menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Oke, sekarang di halaman 76, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Nah, manusia saling membutuhkan satu sama lain, makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa kita saling membutuhkan satu sama lain? Karena kita tidak bisa hidup sendiri saja. Misalnya, kita di rumah atau kita ini hidup hanya seorang diri. Kalau kita membutuhkan seperti pakaian, bagaimana? Kita membutuhkan yang namanya sayuran, lauk pauk, atau kita membutuhkan kebutuhan lainnya. Kalau tidak ada orang lain atau tidak membutuhkan satu sama lain, maka kita tidak akan bisa hidup, teman-teman. Karena manusia tidak akan pernah bisa yang namanya hidup sendiri. Mereka mereka membutuhkan satu sama lain. Menolong hendaknya tidak membeda-bedakan agama. Kita boleh menolong siapa saja, asalkan dalam kebaikan. Nah, walaupun misalnya di rumah komplek kita atau di daerah perumahan kita ada temannya yang berbeda agama, maka saat dia mengalami kesulitan, kita pun tetap harus menolongnya. Kita tidak boleh, misalnya ada agama lain, aku nggak mau membantu dia karena dia itu agamanya berbeda dengan aku. Tidak seperti itu. Kita harus saling menolong, tapi menolongnya dalam hal kebaikan. Kalau bukan hal kebaikan, maka kita tidak perlu menolongnya. Oke, contohnya apa? Misalnya menolong dalam hal yang tidak baik itu, misalnya membantu dia mencuri, membantu dia mengambil barang milik orang lain, itu tidak boleh, teman-teman. Nah, sekarang lihat di sini. Di sini ada cerita. Lihat di sini ada siapa, Pak? Di sini ada Deli. Lihat. Aku pernah membantu seorang teman. Ia lupa tidak membawa uang saku. Uang sakunya adalah uang jajan ya. Ia juga tidak membawa bekal makanan. Aku membawa bekal makanan. Aku membagi makananku dengannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari menolong. Hal kecilnya adalah dia memberikan makanan
miliknya, ya. Jadi dalam masa pandemi seperti ini kita tahu banyak sekali orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan teman-teman, baik dalam hal makanan maupun yang lain-lainnya. Mungkin kita tidak bisa membantu dengan memberikan uang, tapi kita bisa membantu dengan hal kecil, misalnya mendoakannya atau misalnya kita berbagi makanan. Misalnya kita punya makanannya berlebih, maka sebagian bisa kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, kalau sudah, lihat halaman 77 ya. 77 ini ada dua tugas. Oke, tugas kalian ada di halaman 77. Yang pertama, urutkan gambar berikut sehingga menjadi cerita. Lihat di sini. Pertama, kalian di sini hanya tuliskan angkanya saja di setiap kotak ini. Tuliskan angkanya di setiap kotak. Lalu yang kedua, tuliskan cerita sesuai gambar yang telah berurutan. Jadi setelah kalian berikan nomor, misalnya nomor 1 yang mana, kalian tulis di sini. Nomor 1 ceritakan, tuliskan ceritanya seperti apa. Lalu nomor 2 ceritanya seperti apa. Terus sampai gambar ke 4. Oke. Jadi teman-teman, tugas kalian hanya di halaman 77 ya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Pak Ivan harap dalam pembelajaran hari ini kalian selalu tetap merasa semangat, dan walaupun kita belum bisa bertemu di sekolah dan masih di rumah masing-masing belajar ya, namun insya Allah tidak mengurangi keberkahan atau kedekatan kita satu sama lain ya teman-teman. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Tetap terapkan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan pastikan tidak keluar rumah kalau itu bukan hal yang sangat penting untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.